warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga di tengah wabah pandemi COVID-19 ini kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Nah, Ibu mau tanya nih, kira-kira kalian selama di rumah ngapain aja? Pasti sudah merasa bosan kan? Nah, kalian tahu nggak sih, ternyata teman-teman kalian di sana itu ada nih yang mengisi waktu luang mereka untuk melakukan sebuah karya, dan ternyata karyanya itu bisa sampai viral. Nah, tahu nggak apa karyanya mereka? Oleh sebab itu, mari kita melihat tayangan video yang Ibu berikan. Nah, kita bisa melihat kan kalau orang ini tuh ada yang terbang. Kenapa bisa terbang? Nah, coba kalian pikirkan ya. Nah, kenapa sih di video tadi orang itu bisa terbang? Itulah gambaran jika di bumi kita ini tidak memiliki gravitasi. Tetapi kenyataannya kita bisa berlari, berjalan, melakukan aktivitas tanpa melayang seperti yang ada di video tadi. Nah, karena di bumi kita ini itu terdapat gravitasi. Dari tadi Ibu ngomongin gravitasi. Apa sih sebenarnya gravitasi itu? Nah, gravitasi adalah gaya tarik-menarik dari sebuah benda bermassa. Contohnya, kita bisa berjalan. Kenapa? Kita bisa berjalan tanpa melayang. Karena kita ini memiliki massa. Jadi, kita dapat tertarik. Dan adanya pembuktian adanya gravitasi. Seperti itulah. Nah, untuk lebih lengkapnya, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai hukum Newton tentang gravitasi. Pada hukum Newton tentang gravitasi ini, membahas tentang gaya gravitasi, watt medan gravitasi, percepatan gravitasi, dan hukum Kepler. Tapi pada pertemuan ini kita hanya membahas 3 materi saja, yaitu gaya gravitasi, watt medan gravitasi, dan percepatan gravitasi. Sebenarnya siapa sih yang menemukan gravitasi itu? Nah, gravitasi ini ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Sir Isaac Newton. Newton ini menemukan ketika beliau sedang duduk di bawah pohon apel. Wah, kok bisa ya menemukannya di bawah pohon apel? Nah, jadi ceritanya seperti ini. Beliau sedang duduk di bawah pohon apel. Tiba-tiba, buah apelnya itu jatuh mengenai kepalanya. Lalu beliau berpikir, kok bisa ya apel itu jatuh ke bawah? Apa yang menyebabkan ya? Nah, karena dia emang pintar, beliau seorang ilmuwan, jadi beliau merumuskan sebuah hukum, yaitu yang kita kenal dengan hukum Newton tentang gravitasi atau gaya gravitasi. Kita masuk ke materi gaya gravitasi. Nah, menurut Newton, jika ada dua buah benda bermassa, yaitu M1 dan M2, dengan jarak yaitu R. Nah, antara M1 dan M2 ini, dia akan tarik-menarik oleh sebuah gaya tarik-menarik. Ke sini berarti F12, kalau yang ke arah sini berarti F21. Nah, sekarang kita rumuskan. Jadi, gaya gravitasi itu adalah F sama dengan G M1 kali M2 per R kuadrat. Nih, rumus dari gaya gravitasi. F itu apa? F adalah gaya gravitasi. Yang ada satuannya adalah Newton. M1 massa benda 1. Satuannya adalah kilogram. M2 itu massa
benda. 2. Satuannya adalah kilogram. Lalu ada R, jarak antara dua massa benda. Satuannya adalah meter. Dan G itu konstanta gravitasi. Dengan besarnya adalah 6,672 kali 10 pangkat minus 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Nah, inilah gaya gravitasi. Dari sini kita bisa menganalisis, yaitu bahwa gaya berbanding lurus dengan M1 dan M2. Jadi, semakin besar masanya, maka gayanya juga semakin besar. Nah, misalkan terdapat massa yang kedua, misalkan berarti ada M1 aksen dan M2 aksen. Kita bisa rumuskan. Itu F1 per F2 sama dengan M1 M2 per M1 aksen M2 aksen. Nah, seperti yang Ibu bilang, bahwa semakin besar massa, maka gaya gravitasi semakin besar. Nah, untuk yang kedua yaitu apabila gaya gravitasi ini berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Bukan jarak kuadrat, tapi kuadrat jarak, ya. Misalkan kayak gini lagi, F1 per F2 sama dengan R2 per R1. Nah, untuk rumus yang ini digunakan ketika kita menemukan soal mengenai perbandingan antara gaya gravitasi dan jarak. Nah, ini kebalikannya. Jika semakin jauh jarak benda, maka semakin kecil gaya gravitasi. Begitupun sebaliknya. Ini juga sebaliknya, ya. Nah, di sini kita telah mempelajari tentang apa itu gaya gravitasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kuat medan gravitasi. Nah, kedua, kuat medan gravitasi. Apa sih itu kuat medan gravitasi? Kita analisis dulu nih. Di sini kan ada bacaan medan, kan? Medan. Jadi medan gravitasi itu misalkan ada sebuah massa. Tulis misalkan di sini M, ya. Nah, medan itu adalah daerah di sekitar massanya sini. Nih. Yang disebut medan itu adalah di sini. Jadi, medan gravitasi ini adalah area di sekitar benda yang masih terpengaruh oleh gaya gravitasi. Lalu apa sih rumus dari kuat medan gravitasi ini? Berarti kita memiliki G sama dengan konstanta gravitasi dikali M massanya per R kuadrat.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai percepatan gravitasi. Nah, apa sih percepatan gravitasi itu? Misalkan di sini ada gambar bumi ya. Nah, gravitasi itu di tengah-tengah ini ada jari-jari. Dari jarinya itu kita lambangkan dengan huruf R. Gravitasi bumi itu ada di sini misalkan. Nah, ada juga percepatan gravitasi pada ketinggian tertentu. Berarti di permukaannya kita tarik ini dengan sejauh H misalkan. H. Nah, dari sini kita bisa merumuskan bahwa terdapat dua percepatan gravitasi, yaitu percepatan gravitasi pada permukaan bumi dan percepatan gravitasi pada ketinggian tertentu. Untuk yang G1 pada permukaan bumi yaitu G M per R kuadrat. Nah, berarti kan ada percepatan gravitasi yang kedua. Nih, G2 yaitu G M per R kuadrat. Tapi kita belum masukin ketinggiannya kan. Untuk itu, kita akan menemukan berapa sih besar G2 atau percepatan gravitasi pada ketinggian tertentu itu. Karena kita belum menetapkan ketinggiannya, berarti kita buat perbandingan dulu. Jadi G2 per G1. Nah, G2 kan ini G M per R kuadrat. G1-nya G M per R kuadrat. G kali M, Gm per R kuadrat per G kali M, Gm per R kuadrat sama dengan Gm per R kuadrat. Kita pindah ke atas jadinya R kuadrat per Gm. Nah, Gm coret. Jadinya tinggal G2 per G1 sama dengan R kuadrat per R kuadrat. Nah, yang R ini, R-nya kita masukin. Jadi G2 sama dengan R kuadrat per R-nya tambah H. Jadi R plus H kuadrat. Ini kan dalam bentuk per G1. G1-nya kita pindah ke ruas sebelah kanan dalam bentuk perkalian. Jadi di sini G1. Jadi, rumus dari percepatan gravitasi untuk suatu ketinggian itu adalah R kuadrat per buka kurung R plus H kuadrat kali G1 gitu. Atau yang lebih mudahnya R per R plus H kuadratin G1 gitu. Ini untuk G2, yang ini untuk G1. Nah, seperti itulah pembahasan mengenai gaya gravitasi, kuat medan gravitasi, dan percepatan gravitasi. Nah, kita hari ini telah mempelajari mengenai gaya gravitasi, kuat medan gravitasi, dan percepatan gravitasi. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai hukum Kepler. Jangan lupa dipelajari ya. Sekarang kita akan membahas mengenai contoh soal dari gaya gravitasi dan percepatan gravitasi. Nah, di sini terdapat dua buah soal, yaitu yang nomor 1 adalah terdapat 3 buah benda bermassa dengan massa berturut-turut yaitu 2 kg, 3 kg, dan 4 kg. Dengan jarak benda yaitu 6 meter dan 3 meter. Berapakah besar gaya gravitasi yang bekerja pada benda 2? Nah, kita jawab dulu ya. Diketahui M1 adalah 2 kg. Massa yang kedua adalah 3 kg. Dan massa yang ketiga yaitu 4 kg. Dengan jarak benda yaitu 6 meter dan 3 meter. Nah, di sini kita gambar dulu, misalkan ada 3 buah massa. Ini M1, ini M2, dan ini adalah M3. Disebutkan bahwa jaraknya yaitu 6 meter dan 3 meter. Berarti M1 ke M2 adalah 6 meter. M2 ke M3 adalah 3 meter.
3 meter. Nah, berapakah besar gaya gravitasi yang bekerja pada benda 2? Berarti yang ditanyakan adalah F2. Ditanyakan adalah F2. Sekarang kita jawab ya. Seperti yang sudah kita pelajari, bahwa rumus gaya gravitasi itu adalah di F12. F12 G M1 M2 per R kuadrat. Besar G itu adalah berapa? 6,672 dikali 10 pangkat minus 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. M1 berapa nih? 2 kilo. 2 kilogram. M2-nya 3 kilogram. Per R1. Jarak dari M1 ke M2 berapa? 6 meter kan? Tulis 6 meter kuadrat. Nah, sini. Meter kuadrat, ini kan jadi meter kuadrat kan? Ini kita coret. Meternya. Lalu, kilogram kali kilogram kuadrat kan? Kita coret kilogramnya. Coret. Tuh. Nah, sekarang tinggal 6,672 dikali 10 pangkat minus 11 dikali 2 dikali 3. Ini 6 jadi 6 kuadrat adalah 36, berarti dibagi 36. Hasilnya berapa? 11,1 dikali 10 pangkat minus 11 Newton. Jadi besar F12 adalah 11,1 dikali 10 pangkat minus 11 Newton. Nah, sekarang F23 yaitu G M2 kali M3 per R kuadrat. G adalah 6,672 dikali 10 pangkat minus 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. M2 adalah 3 kilogram. M3 adalah 4 kilogram. Jaraknya 3 meter. 3 meter kuadrat. Jadi hasilnya ini kita hilangkan, jadinya 6,672 dikali 10 pangkat minus 11 dikali 3 dikali 4 dibagi 3 kuadrat adalah 9, berarti dibagi 9. Hasilnya adalah 8, berapa? 8,9 dikali 10 pangkat minus 11 Newton. Nah, kita sudah mempunyai F12 dan F23. Yang ditanyakan apa nih? F2 berarti sigma F adalah nih 11,1 dikurang 8,9. 11,1 kurang 8,9 kali 10 pangkat minus 11 Newton. Berapakah hasilnya? Adalah 7, berapa? 7,79 dikali 10 pangkat minus 11 Newton. Nah, untuk soal gaya gravitasi kita telah menyelesaikan. Sekarang kita akan menyelesaikan soal nomor 2, yaitu percepatan gravitasi. Soalnya adalah, berapakah besar percepatan gravitasi pada ketinggian 3 kali jari-jari bumi jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat? Diketahui. Nih, ketinggiannya 3 kali jari-jari bumi, berarti H kan? H-nya sama dengan 3R. Gravitasi bumi berarti G adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan apa nih? Besar percepatan gravitasi kan? Nah, kita tulis G2. Seperti yang telah kita pelajari, bahwa untuk percepatan gravitasi pada ketinggian tertentu itu memiliki rumus adalah G2 R per R plus H kuadrat dikali G. Nah, substitusi yaitu
3R kuadrat, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Jadi R plus 3R jadinya 4R kuadrat dikali 10 pangkat meter per sekon kuadrat. Yang ini kita buang, R jadinya 1/4 kuadrat dikali 10 meter per sekon kuadrat. Hasilnya jadi G 0,625 kali meter per sekon kuadrat. Jadi besar percepatan gravitasi pada ketinggian 3 kali jari-jari bumi adalah 0,625 meter per sekon kuadrat. Nah, seperti itulah contoh soal dari gaya gravitasi dan percepatan gravitasi.